Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gonjang-ganjing tentang kematian salah seorang sanak saudara kita, warga perantau Nagari Paninggahan dari Tangerang, Banten atau Kreo, yang menjadi viral di beberapa media sosial maupun di media televisi, dan bahkan merembet kepada keluarga-keluarga beliau yang ditinggalkan. Malam ini, suami dan keluarga terdekat almarhumah memberi penjelasan yang begitu jelas kepada seluruh masyarakat, dan penjelasan ini diharapkan bisa untuk memperjenih suasana dan gonjang-ganjing yang tidak jelas asal-usulnya. Kami harapkan tonton video ini sampai selesai supaya penjelasan dari pihak keluarga tidak menjadi gonjang-ganjing lagi di tengah masyarakat. Mudah-mudahan kita doakan almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi dan dilapangkan kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita ikuti pernyataan dari keluarga almarhumah Suci Ramadana. Kami mewakili keluarga dari Suci Ramadana yang meninggal di Lampung dalam perjalanan menuju ke kampung Paninggahan, yang di media sosial diramaikan positif corona. Kami atas nama keluarga tidak menolak kalau keponakan kami itu karena dengan corona, karena dia adalah penyakit kanker stadium ampe, itu mudah saja disinggapi oleh penyakit lain. Cuman yang kami yang tidak terima, masa kami melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh dokter, bahwa keponakan kami itu ketika turun dari ambulan, PT-nya dibuka dan dimandikan lagi. Itu bohong semua itu. Kami pelaku utama di lapangan, kami sudah sesuai aturan dokter. Kami pakai masker, kami pakai sarung tangan yang dipemberian dari rumah sakit. Kami laksanakanlah siapa yang dikatakan dokter. Turun dari rumah sakit, dari ambulan, kami langsung menuju ke pemakaman. Tidak ada peti yang dibuka, apalagi mayatnya dimandikan. Jadi sekali lagi kami mohon, janganlah kami dikucilkan dalam masyarakat. Sampai-sampai sudah dalam berita keluarga kami dituduh positif 8 orang tuh. Kalau udah 8 orang yang positif, itu bukan atas nama peninggalan, itu negara yang diguncangnya lagi itu. Jadi sekali lagi kami memberitahukan kepada masyarakat atau pelaku media sosial, kalau bermain dengan media janganlah sampai keterlaluan, sampai kami dikucilkan, sampai ikan orang Paninggahan nggak laku dijual di luar, sampai orang yang akan melahirkan di Kabupaten Solo atau di Kota Solo sampai tidak diterima oleh rumah sakit hanya karena keluarga kami COVID. Jadi sekali lagi kami atas nama keluarga Suci Ramadana, kemenakan kami itulah senang di alamnya, dan kita terimalah. Kami udah dites, kami lah melakukan rapid test dan kami dinyatakan negatif. Swab kami dinyatakan negatif, dan nggak ada lagi kalau ada keluarga kami yang ke pasar atau yang duduk di warung, jangan ada lagi pandangan-pandangan yang tidak terhadap keluarga kami. Ibarat kami menjunjung beban udah terlalu berat, beban itu di kepala kami. Sekarang terimalah kami apa adanya seperti yang dulu lagi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang memandikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku suami dari Suci Ramadana yang diberitakan positif COVID-19, kalau itu menyata ya kami terima, dan kami pun sudah dites swab, alhamdulillah hasilnya negatif. Tapi yang kami permasalahkan di sini nih, setiap kabar yang beredar tak ada satupun yang lurus dan yang benar. Contoh, kami berangkat dari Tangerang 6 orang, sampai di berita 9 orang berangkat ke Jakarta 6 orang. Berarti yang berangkat kami di atas mobil sudah berangkat semua.
Dan satu lagi, saya punya anak satu laki-laki ditinggalkan istri saya, berumur 1 tahun 8 bulan, tapi di dalam surat edaran 3 tahun. Nah, jadi kami bukan nggak menerima, kami terima, kami atur, jalankan aturan dari pemerintahan, kami jalani dengan baik. Jadi tolong bagi yang membuat berita, cobalah berpikir, bertanya kepada yang bersangkutan, saya sendiri suaminya. Hanya satu orang yang bertanya sama saya dalam masalah ini, Kapolsek, langsung nelpon saya. Beliau nelpon saya jam 10, apa yang setengah 11, bertanya langsung sama saya. Itu saya jelaskan, dia pun kaget. Berita ini nggak ada yang benar. Jadi tolong ke depannya, sebelum membicarakan, mengetik, membuat apapun, walaupun bukan dari saya, dari orang lain, apa musibah orang lain, musibah yang mana-mana, kembalilah ke pangkal dulu, bertanya ke orang yang bersangkutan, jangan asal bikin aja. Jadi untuk itu saya udah ikhlas dengan semua ini. Cuman saya sebagai suami, saya ingin kembali nama baik keluarga kami dan nama saya sendiri kembali lagi seperti semula, diterima masyarakat. Bukan itu saja, orang tua saya sebagai petani mau pergi ke sawah aja orang udah pada menghindar. Dan satu lagi, kemarin anak saya lahir di Tangerang dan dibawa ke kampung. Kalau di dalam Nagari Paninggahan, yang pertama dilihat bako, habis itu baru dijemput bako. Dilihat bako aja orang nggak ada mau ikut, nggak ada yang mau ikut. Menitipkanlah cambuang kalau bahasa awaknya ke rumah, amolah mantan ke rumah itu satu persatu, kan itu terlalu sadis. Jadi tolonglah bagi media, petinggi-petinggi negeri, sebelum membuat berita, sebelum menulis, tanya dulu siapa yang bersangkutan, tanya, jadi jelas keputusannya itu. Ini ada yang bilang terkuburnya 9, dimandikan dulu, ini dulu. Allah. Saya sendiri yang memandikan. Saya melihat pemandiannya, saya nggak megang istri saya, saking sadisnya, nggak pernah. Seharusnya saya terakhir kali memegang istri saya saat memandikan, tapi saya nggak dapat megang, hanya dengan semprotan, kayak kita nyemprot bawang. Terlalu sadis di Lampung. Jadi itu saya terima dengan ikhlas. Yang saya harapkan adalah ketenangan istri saya dalam sana. Mudah-mudahan dengan berita ini, dengan cacian, hinaan ini, pahala bagi istri saya. Di surganya Allah istri saya, itu mungkin saya. Dan kesehatan bagi saya, terutama bagi putra saya yang berumur 1 tahun 8 bulan. Mudah-mudahan sehat selalu dan menjadi orang yang beriman, taat ke agama, taat pada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.